Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Edisi kali ini Mata Ketiga mengajak Anda memperbincangkan kisah legendaris sebuah makam kuno yang terletak di desa Kuo Chuang, Kabupaten Sangchai, Provinsi Henan, Tiongkok. Makam para bangsawan itu dikisahkan mampu menelan, menghisap siapa saja para pencuri harta makam. Makam kuno itu adalah makam para bangsawan dari kerajaan atau negeri Chu di zaman negara-negara berperang semasa Tiongkok kuno, dinasti Chou Barat hingga periode musim semi dan musim gugur. Kuo Chuang Chu adalah bangsawan dari negeri Chai 1046 sebelum Masehi hingga 447 sebelum Masehi. Mari simak dengan kita mengulas kisah kuno ini lebih mendalam. Menurut legenda semasa dinasti Song Utara tahun 960 hingga 1127, ada seorang spesialis dan ahli dalam merampok makam, yakni menggali makam untuk mencuri artefak atau barang pribadi yang ada dalam makam. Orang-orang di masa itu menyebutnya pencuri hantu. Sosok pencuri hantu ini memiliki respon yang spontan dan sangat cerdas. Dia bahkan dapat mendengar suara dedaunan yang jatuh. Karena pencuri hantu ini juga memiliki kemampuan alami yang luar biasa dan tahu persis rahasia perangkap, jadi ia mencuri makam sebagai mata pencahariannya. Konon katanya tidak ada makam yang tidak bisa dimasukinya di masa itu, kecuali makam keramat Wang Qinting. Pada suatu malam, dia sedang mensimulasikan operasi perampokan makam bersama anak buahnya sambil membawa peta harta karun. Karena dia tahu persis begitu memasuki lubang makam yang legendaris itu, maka harta karun di dalamnya cukup bagi mereka semua untuk pensiun dini. Namun tak disangka setelah mereka memasuki makam malam berikutnya, pencuri hantu itu mendengar suara deru pasir yang mengalir, dan sebelum sempat mengingatkan anak buahnya, makam itu sudah mulai runtuh. Bahkan ia sendiri nyaris tidak dapat menyelamatkan diri dalam situasi yang menegangkan itu. Dia baru sadar, makam Wang Qinting bukanlah makam biasa pada umumnya. Menurut pencuri hantu, makam Wang Qinting adalah makam yang mengapung di atas pasir. Pasir di dalamnya terus mengalir selama ribuan tahun. Selama ada yang mencoba masuk ke makam itu pasti akan terkubur pasir. Awalnya rumor ini hanya dianggap sebagai cerita rakyat, tetapi tak disangka setelah cerita ini tersebar lebih dari 1000 tahun, ternyata ada yang menemukan makam kuno ini. Dan yang paling mengejutkan adalah makam kuno ini benar-benar seperti yang dilegendakan. Ada aliran pasir yang melindunginya. Lalu bagaimana orang zaman dulu dari ribuan tahun silam itu membuat pasir bergerak dengan sendirinya? Mungkinkah cairan raksasa di makam Raja Qin Shi Huang 259 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi dibangun dengan meniru sistem pasir pada makam kuno seperti disebutkan di atas? Jika demikian, lalu siapakah orang yang terbaring abadi di kuburan itu? Dan harta karun menakjubkan seperti apa yang terkubur di makam itu? Temuan arkeolog. Pada malam tahun baru Imlek 2004, penduduk desa di desa Kuo Chuang, Kabupaten Sangchai, Provinsi Henan, Tiongkok sedang berkumpul bersama segenap keluarga, menikmati sejenak makan malam bersama setahun sekali ini. Tiba-tiba ada yang mendengar suara ledakan beruntun. Awalnya orang ini mengira itu adalah suara petasan yang dinyalakan oleh tetangga sekitar saat menyambut tahun baru Imlek. Namun suara ledakan itu terdengar semakin aneh. Karena kota Kabupaten Sangchai adalah ibu kota negeri Chai 1046 sebelum Masehi hingga 447 sebelum Masehi zaman dulu, sehingga akan selalu ada pencuri yang bertamu. Penduduk setempat juga tidak merasa aneh lagi, tetapi bagaimanapun juga, perampokan makam itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Penduduk desa melaporkan ke polisi setempat yang segera meluncur ke TKP setelah menerima laporan. Saat itu, seorang petugas polisi bermarga Chen melihat sebuah lubang yang telah diledakkan oleh bahan peledak di atas sebuah bukit kecil. Ia segera menyadari bahwa mungkin bukit kecil itu tidak terbentuk secara alami melainkan dibuat oleh manusia. Polisi Chen segera melaporkan hal itu kepada atasannya. Tim arkeologi Provinsi Henan yang menerima pemberitahuan tersebut segera meluncur ke desa Kuo Chuang. Arkeolog Ma Chun-chai, pemimpin investigasi di lapangan, mengatakan mungkin itu sebuah makam kuno dan skala makamnya juga tidak kecil.
Pemilik makam itu kalau bukan pejabat pasti bangsawan berpengaruh. Mak Chun Cai segera meminta instruksi dari pemerintah untuk melakukan penggalian. Proyek penggalian. Mak Chun Cai memimpin tim arkeologi dan mulai menggali dengan hati-hati. Mak Chun Cai mengatakan, baru beberapa hari penggalian, dia melihat lubang lain yang pernah diledakkan pencuri makam beberapa waktu lalu. Mak Chun Cai yang memiliki pengalaman arkeologi bertahun-tahun merasakan sesuatu yang buruk. Firasatnya mengatakan, seisi makam tersebut mungkin telah dikosongkan oleh pencuri, tetapi dia tetap bersemangat dan terus menggali makam. Setelah bekerja keras siang malam, sebentuk makam yang jelas tampak di depan semua orang. Mak Chun Cai yang sedang mengawasi pekerjaan di lokasi langsung melihat sesuatu yang luar biasa lainnya, yaitu makam kuno itu membentuk huruf Cia dalam bahasa Mandarin. Umumnya makam kaisar berbentuk huruf Ya atau Chong, sedangkan makam berbentuk huruf Cia hanya sedikit lebih rendah dari huruf Chong, mungkin makam bangsawan yang berpengaruh semasa itu. Saat Mak Chun Cai mencari data sejarah ingin mengetahui pangeran mana saja yang ada semasa dinasti itu, pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar kabar dari situs arkeologi, seorang personel dari tim arkeologi jatuh ke dalam pasir di makam kuno itu dan hampir terkubur hidup-hidup. Mak Chun Cai yang diberitahu saat itu langsung menyadari bahwa hal itu tidaklah sederhana. Secara umum, kuburan akan ditimbun dengan tanah dan tanah tidak akan menyebabkan orang jatuh ke dalamnya kecuali makam itu bukan ditimbun dengan tanah. Seketika terbayang dalam benak Mak Chun Cai, mungkinkah itu adalah kuburan pasir yang dilegendakan selama ini? Dalam beberapa literatur, tercatat bahwa beberapa kaisar akan menimbun makamnya dengan pasir halus. Hal ini dilakukan agar para perampok makam tidak mencoba-coba masuk ke dalamnya untuk mencuri. Begitu ada yang mencoba masuk ke makam, meski hanya berupa lubang kecil, pasir halus dalam jumlah besar akan segera tumpah ruah dan mengubur hidup-hidup siapapun. Namun makam semacam ini tidaklah umum, karena makam yang biasanya perlu dijaga dari pencurian adalah makam para pejabat tinggi negara. Untuk menunjukkan jati diri, luas makam para pejabat ini biasanya lebih besar daripada makam biasa. Pasir tanah di makam umumnya perlu dibakar dulu sebelum dituangkan ke dalam makam. Itu adalah pekerjaan yang sangat kompleks dan mahal, sehingga jarang terlihat. Sementara itu, Mak Chun Cai yang masih memeras otaknya kembali mendapat pemberitahuan dari lokasi bahwa sebuah lubang galian pencuri makam yang dibangun pada zaman modern ditemukan di kuburan tersebut. Ketika Mak Chun Cai mendengar ini, hatinya pun seketika menjadi dingin, karena menurutnya tidak peduli harta karun menakjubkan seperti apa yang pernah ada di dalam kuburan itu, pastinya sudah dipindahkan oleh pencurinya. Mak Chun Cai segera ke lokasi dengan kecewa dan tidak pernah terbayang dalam benaknya akhir apa yang akan menunggunya nanti. Suasana yang menegangkan. Mak Chun Cai segera meluncur ke lokasi dengan terengah-engah dan melihat lubang pencuri yang dibangun dengan kerangka kayu dan ada botol plastik di dalamnya. Jelas ini pasti jejak pencuri modern yang mencoba masuk ke dalam makam berpasir. Tim arkeologi segera masuk ke dalam lubang galian pencuri makam. Namun mereka tidak menyangka justru menemukan tumpukan tulang kerangka manusia di ujung lubang galian pencuri itu. Para perampok makam tidak pernah menyangka bahwa makam itu bukan sekedar makam berpasir, tetapi makam dengan pasir dan batu. Ketika makam itu dibangun oleh orang yang merancangnya, selain menuangkan sejumlah besar pasir halus ke dalam makam, juga memotong banyak batu-batu besar. Batu terbesar bahkan memiliki berat 165 kg, dan untuk memaksimalkan daya hancur dari batu-batu tersebut, batu-batu ini juga telah dibuat sedemikian rupa sehingga permukaan batunya memiliki potongan yang tajam. Para perampok makam ketika itu tewas seketika dihantam oleh batu besar tersebut. Saat itu tim arkeologi akhirnya menyadari bahwa mereka harus lebih hati-hati jika ingin terus menggalinya. Membingungkan penggali arkeologi. Proyek terus berlanjut di bawah perasaan tegang semua orang. Dalam 2 minggu terakhir, tim arkeologi telah membersihkan sejumlah besar pasir dan kerikil. Pada hari itu,
seorang arkeolog tiba-tiba berteriak, mengisyaratkan semua orang untuk segera melihat ke arahnya. Ternyata mereka mendapatkan galian batu bata. Batu bata ini saling bertumpuk satu sama lain, sekilas tampak seperti dasar makam. Mak Chun Cai mengerutkan kening sambil berpikir, jika ini adalah dasar makam, bukankah berarti itu adalah makam kosong? Namun anehnya, meskipun makam tersebut pernah disambangi oleh pencuri, tapi tidak mungkin juga memindahkan seluruh isi makam sampai ampas juga tidak tersisa. Jika makam yang kosong itu bukan dilakukan oleh pencuri makam, maka hanya tersisa dua kemungkinan. Pertama, itu adalah kuburan palsu. Orang yang membangun makam ketika itu membangun beberapa kuburan sekaligus dengan maksud membingungkan pencuri makam mana makam yang asli dan palsu, untuk menyurutkan tekad pencuri sampai mereka menyerah untuk menggali. Kedua, pembangunan menggunakan kemungkinan pertama, sengaja membuat orang berpikir bahwa itu adalah kuburan palsu agar perampok makam menyerah. Naluri Mak Chun Cai mengatakan bahwa makam itu pasti bukan kuburan palsu karena dia telah membersihkan lebih dari 3.000 meter kubik pasir halus. Skala yang besar itu cukup untuk membuktikan bahwa itu bukan kuburan palsu. Ia langsung memberikan instruksi untuk melanjutkan penggalian. Saat itu mereka telah menggali hingga kedalaman 11 meter di bawah tanah. Hanya Tuhan yang tahu ada tidaknya sesuatu di dalam kuburan tersebut, dan semua orang terus menggali sesuai instruksi. Benar saja, tak lama setelah orang-orang memindahkan batu itu, mereka kembali melihat pasir. Sekarang Mak Chun Cai merasa tenang dan diam-diam dia merasa bangga dengan intuisinya itu memang hebat. Kemudian dalam waktu kurang dari sehari, akhirnya terdengar teriakan suara keras mengatakan telah mendapatkan sesuatu. Sebuah peti mati raksasa dengan tinggi 3,3 meter berdiri tegak di depan mata semua orang. Semua orang menatap peti mati itu dengan seksama. Begitu peti mati itu dibuka, semua orang kembali tercengang. Karena selain pasir, tidak ada apa-apa di dalam peti mati tersebut, hanya cangkang kecil yang berserakan. Di dalam hati Mak Chun Cai seakan bergumam. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu setelah bertahun-tahun mendalami arkeologi. Dia bahkan merasa sedang dijahili seseorang, dan orang yang menjahilinya itu ternyata orang kuno yang hidup ribuan tahun silam. Karena makam itu begitu istimewa, Mak Chun Cai meyakini bahwa pasti tidak hanya satu peti mati kosong di dalam makam. Jadi dia meminta mereka untuk terus menggalinya. Benar saja, ketika orang-orang memindahkan peti mati kosong itu, mereka melihat selapisan batu. Mak Chun Cai yang entah berapa kali sudah merasa tertipu ini, sama sekali tidak menghiraukan batu-batu itu dan segera menyingkirkannya. Kali ini ketika mereka memindahkan batu-batu itu, Mak Chun Cai kembali melihat totem merah itu lagi. Mak Chun Cai segera mengenali totem ini yang merupakan simbol grafik unik selama periode negeri Chu 2700 tahun yang lalu. Penemuan gambar dan teks ini jelas merupakan dorongan semangat bagi tim arkeologi. Semua orang kembali bersemangat dan mulai menggali lagi. Benar saja, tidak jauh dari totem itu, ruang makam pemiliknya akhirnya ditemukan. Ruang pemakaman. Berkat upaya keras tim arkeologi akhirnya berhasil menemukan ruang makam tersebut. Makam itu mengarah ke timur barat dengan dinding di dalam. Peti mati si mati tampak di sisi barat. Sementara di sisi timur adalah sejumlah besar barang-barang pribadi yang ikut dibawa ke dalam kubur. Saat itu tim arkeologi dibagi menjadi dua tim. Satu tim untuk membuka peti mati dan tim lainnya menggali benda-benda pemakaman. Tim pembongkar peti mati dengan hati-hati membuka peti mati utama. Namun karena banyaknya pasir hisap yang masuk ke dalam makam, di mana meskipun berhasil mencegah pencuri makam, oleh karena pasir hisap tidak dapat secara efektif menghalangi udara, menyebabkan jasad pemilik makam hampir sepenuhnya lapuk, hanya menyisakan sebagian kecil tengkorak. Meskipun hampir tidak ada barang berharga yang digali di peti mati pemilik makam, tapi sejumlah besar bejana perunggu tergali di sebelah timur makam. Ada lebih dari 3.000 peninggalan budaya dengan berbagai ukuran. Selain peninggalan budaya tersebut, sejumlah besar kertas emas juga ditemukan di makam tersebut.
Arkeolog percaya bahwa kertas emas ini semula merupakan hiasan di perunggu. Selain itu, 13 kerangka wanita juga ditemukan di samping makam. Wanita-wanita ini mengenakan semua jenis batu giok, menunjukkan bahwa status mereka juga lebih tinggi daripada gadis biasa semasa itu. Semasa hidupnya, wanita-wanita ini mungkin istri dan selir serta pelayan dari pemilik makam. Di zaman kuno, orang dahulu tidak takut mati. Mereka menganggap kematian sebagai kehidupan, berpikir bahwa setelah kematian adalah awal dari tahap kehidupan lain. Mereka akan menguburnya bersama dengan barang-barang yang digunakan selama hidup. Bahkan istri dan selir mereka juga sekalian dibawa ke dunia lain. Sampai di sini, Anda pasti penasaran, siapa sebenarnya pemilik makam di ruang pemakaman itu, sehingga pemilik ruang pemakaman atau benda pemakaman berskala besar seperti itu? Mengenai pertanyaan ini, karena tidak ada catatan tertulis yang relevan ditemukan di ruang pemakaman, ini mungkin karena pasir hisap yang sebelumnya kita sebutkan di atas, yang menyebabkan pelapukan akibat banyaknya udara yang masuk ke dalam makam. Tapi kita masih bisa menyimpulkan status pemilik makam dari 5 tingkatannya. Secara umum, makam kaisar memiliki 9 tingkatan, sedangkan makam Kuo Chuang Chu yang tergali itu memiliki 5 tingkatan, ditambah dengan skala barang-barang yang ikut serta dikubur. Dapat disimpulkan, orang ini pasti sosok orang yang sangat berpengaruh semasa hidupnya, sehingga memiliki makam yang tidak biasa seperti itu. Sepertinya pemilik makam mungkin adalah seorang bangsawan yang hidup dalam kemewahan. Mak Chun Cai menyimpulkan bahwa sosok orang di makam itu mungkin dimakamkan di tempat itu 2400 tahun yang lalu. Selama lebih dari 2000 tahun, pemilik makam terbaring dengan damai di kedalaman 20 meter di bawah tanah, menyaksikan bersama istri dan selirnya pencuri yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba mencuri barang-barang bawaannya semasa hidup, hingga akhirnya makam itu muncul kembali pada tahun 2005. Seperti kata pepatah, di atas manusia masih ada manusia, di atas langit masih ada langit. Perancang makam telah merancang perangkap mematikan yang tak terhitung banyaknya, berhasil mencegah pencuri menggunakan taktik psikologis. Selapis demi selapis perangkap dipasang dengan maksud untuk mencegah makam dimasuki pencuri. Namun permainan yang telah berusia ribuan tahun ini meninggalkan kesan yang mendalam setelah lebih dari 2400 tahun, hanya meninggalkan benda budaya dalam makam dan sepenggal cerita yang mencekam. Sampai di sini ulasan kami. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.